Halo pendengar, salam jumpa di Lelemukupedia. Topik edisi hari ini adalah apa itu lucid dream atau mimpi sadar. Pendengar, apakah Anda pernah merasakan sedang berada di suatu tempat yang asing ketika tiba-tiba muncul orang-orang yang Anda kenal? Seketika Anda merasa ada yang janggal dari suasana saat itu. Mungkinkah Anda sebenarnya sedang bermimpi? Lalu, kenapa Anda sadar Anda sedang bermimpi? Nah, fenomena sadar dalam mimpi itu cukup umum dan dikenal dengan nama lucid dream atau mimpi sadar. Lucid dream adalah keadaan di mana seseorang menyadari dirinya sedang bermimpi dan ia bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam mimpinya. Mimpi terjadi saat Anda memasuki tahap tidur atau REM atau Rapid Eye Movement. Manusia memiliki 4 tahapan tidur. Yang pertama yaitu tidur ayam. Tahap kedua, mulai tertidur. Ketiga, tidur nyenyak. Kemudian tahap terakhir yaitu tidur REM. Dalam tahap tidur REM, detak jantung, pernafasan, dan gerakan bola mata yang tadinya melambat menjadi lebih cepat. Namun, ini semua terjadi ketika Anda masih terlelap. Inilah tahapan tidur yang memungkinkan terjadinya mimpi. Lucid dream pun terjadi pada tahapan tidur ini. Fenomena ini ditandai dengan kesadaran Anda bahwa saat itu Anda memang sedang bermimpi, bukannya berada di dunia nyata. Kemudian, tak seperti mimpi pada umumnya, Anda punya kendali terhadap apa yang terjadi dalam mimpi tersebut. Misalnya, dalam mimpi sadar Anda melihat ada sebuah rumah di seberang sungai. Anda tidak tahu apa atau siapa yang ada di dalam rumah tersebut. Maka secara sadar Anda menggerakkan diri untuk menyeberangi sungai dan mendekati rumah tersebut, persis seperti di dunia nyata. Akan tetapi, kejadian dalam mimpi sadar Anda belum tentu masuk akal. Seperti mimpi lainnya, Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata atau bertemu dengan orang-orang yang tidak terduga. Misalnya, Anda bermimpi berada satu pesawat dengan artis idola Anda. Lalu secara sadar, Anda memberanikan diri untuk mengajak artis tersebut untuk terjun ke luar pesawat bersama-sama. Di dunia nyata, hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi, bukan? Namun justru karena Anda sadar Anda sedang berada dalam mimpi, Anda jadi berani bicara langsung dengan artis idola tanpa gugup. Tak tanggung-tanggung Anda juga lompat keluar pesawat dan melayang-layang di angkasa. Ini berarti Anda punya kendali terhadap mimpi Anda sendiri. Pendengar, sebenarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk menyadari sedang bermimpi, tapi tergantung seberapa cepat Anda menyadari hal ini dan kemudian bisa mengontrolnya. Setidaknya setiap orang akan mengalami lucid dream satu kali seumur hidupnya secara tidak disengaja. Tujuan manusia mengalami lucid dream sendiri belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, banyak terapis dan juga ahli yang memanfaatkan kondisi mimpi sadar sebagai pengobatan ataupun terapi. Misalnya, untuk menyembuhkan trauma psikologis, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kepekaan diri, dan menjelajahi alam bawah sadar. Pasalnya, dalam mimpi sadar Anda bisa melakukan berbagai hal yang belum bisa atau tidak mungkin Anda lakukan di dunia nyata. Bahkan beberapa terapis akan memicu mimpi sadar pada orang yang lumpuh agar dalam mimpinya ia bisa merasakan bebasnya bergerak dan juga berjalan. Meskipun dalam kebanyakan kasus mimpi sadar terjadi begitu saja tanpa disengaja. Para ahli telah menemukan beberapa teknik untuk memicu mimpi sadar. Salah satunya yaitu sebelum tidur Anda harus meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang ingin Anda impikan. Mungkin Anda ingin mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi atau pergi ke suatu tempat. Apapun itu, fokus pada pikiran tersebut hingga Anda tertidur.
Proses ini disebut dengan predeterminasi dan harus selalu dilatih berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Anda juga bisa memancing mimpi sadar dengan membiasakan diri untuk bangun tidur setiap 5-6 jam. Akan tetapi cara ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan setiap hari karena bisa mengacaukan jam tidur Anda. Jam tidur yang tidak teratur atau kurang tentu dapat membahayakan kesehatan. Mimpi sadar dapat menjadi terapi juga untuk mengatasi mimpi buruk, terutama mimpi buruk yang berulang kali yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ini disebut dengan terapi lucid dream. Terapi ini dapat memberi kemampuan untuk melakukan kontrol atas diri sendiri maupun mimpi buruk yang Anda alami. Selain itu, terapi mimpi sadar ini juga memiliki potensi untuk membantu penderita fobia yang takut terbang atau juga takut binatang tertentu. Selama mengalami lucid dream, seseorang tahu bahwa itu tidaklah nyata sehingga dapat dengan aman menjelajahi ketakutannya. Selain dapat mengurangi mimpi buruk, lucid dreams juga memiliki beberapa manfaat yang baik, yaitu membantu meredakan kecemasan, meningkatkan keterampilan motorik, dan meningkatkan kreativitas. Meski hal ini belum dibuktikan oleh sains, tetapi banyak orang menggunakan lucid dreams untuk mempertajam kreativitasnya. Sebuah penelitian di sebuah universitas ternama menguak perubahan tubuh, khususnya otak, saat memasuki lucid dream. Peneliti ini dilakukan pada 20 orang mahasiswa yang sudah dilatih selama 4 bulan untuk memiliki kemampuan bermimpi sadar. Setelah dilatih, terpilih 6 peserta yang mengalami lucid dreams lebih dari 3 kali setiap minggunya. Hasil dari penelitian menunjukkan ketika peserta mengalami mimpi sadar, aktivitas elektrik pada otak di bagian tertentu mengalami peningkatan. Aktivitas ini sangat mirip dengan aktivitas orang yang sedang sadar atau terbangun dari tidurnya. Namun, hal ini terjadi ketika para peserta memasuki tahap tidur atau yang disebut dengan rapid eye movement. Karena itu, mimpi sadar sebenarnya adalah sebuah fenomena medis yang bisa diteliti lebih lanjut. Jadi, mengalami mimpi sadar bukan berarti Anda sedang mengunjungi dimensi lain atau sedang mengalami kejadian gaib. Mimpi sadar hanyalah kelainan aktivitas otak yang terjadi saat Anda tidur. Sementara itu, pendengar, sebuah penelitian di Brasil melibatkan 3.427 peserta yang rata-rata berusia 25 tahun. Mereka memberikan hasil survei yang menunjukkan bahwa 77% responden pernah mengalami lucid dream. Setidaknya sekali dalam hidupnya, dengan sekitar 55% orang telah mengalami setidaknya satu lucid dream dalam hidupnya. Namun, jarang ada orang yang sering mengalami mimpi tertentu. Hanya sekitar 23% orang yang dapat mengalaminya setidaknya sebulan sekali. Kemampuan seseorang dalam mengendalikan mimpinya ketika mengalami lucid dreams ini juga sangatlah bervariasi. Ada yang mampu memanipulasi cerita dalam mimpi untuk menciptakan hal yang menyenangkan. Ada pula yang mungkin langsung terbangun ketika menyadari bahwa dirinya tengah bermimpi. Sebuah studi menemukan bahwa individu yang mengonsumsi 240 mg vitamin B6 selama 4 malam sebelum tidur lebih mudah mengingat mimpi-mimpi ketika ia bangun. Kondisi ini menjadi indikator yang sangat penting untuk mendapat mimpi sadar. Artinya, perubahan tertentu pada makanan tak hanya membuat seseorang mengingat mimpi biasa, tapi juga dapat mengubah mimpi biasa menjadi lucid dream dengan mudah.
Selain itu, faktor lain yang berperan menciptakan kesadaran dalam mimpi adalah meditasi. Sebuah riset pada tahun 2015 pun menemukan bahwa orang-orang yang telah berlatih meditasi untuk waktu yang lama cenderung mengalami lucid dreams. Oleh sebab itu, jika Anda ingin merasakannya, mulailah dengan bermeditasi. Meskipun mimpi sadar umumnya dianggap aman, tapi ada beberapa resiko bagi orang dengan gangguan kesehatan mental. Adapun resiko yang mungkin terjadi seperti masalah tidur, karena lucid dreams mempengaruhi kualitas dan juga kuantitas tidur seseorang. Depresi yang terjadi akibat masalah tidur ini yang membuat sulit untuk membedakan kenyataan dan mimpi, serta disosiasi atau terputusnya hubungan dengan lingkungan karena tumpang tindihnya kenyataan dan juga mimpi. Nah, pendengar, lucid dream memang dapat memberi imajinasi yang menyenangkan bagi Anda. Namun, seperti mimpi pada umumnya ya, hal ini juga hanyalah sebuah bunga tidur saja dan tak akan mempengaruhi kehidupan nyata dari Anda. Oleh sebab itu, Anda tidak perlu memikirkannya secara berlebihan. Sekianlah Lele Mukupedia edisi hari ini dengan topik mimpi sadar. Jika ada pendapat atau saran topik untuk Lele Mukupedia edisi berikutnya, silakan beri tanggapan kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di Lele Mukupedia edisi berikutnya. Mana yang gadis merapat yang